Pagi di kampung kecil itu selalu datang lebih cepat bagi Alia. Embun masih bergelayutan di ujung daun ketika ia sudah berada di dapur, meniup bara kecil yang menjadi nyala api untuk merebus jamu. Aroma kunyit, jahe, temulawak, dan kencur perlahan memenuhi ruang sempit yang dindingnya mulai rapuh dimakan usia. Cahaya redup lampu minyak menimpa wajah Alia yang letih, namun sorot matanya tetap hangat. Ia tidak pernah benar-benar beristirahat, tetapi ia juga tidak pernah mengeluh. Suara batuk dari kamar membuat Alia menghentikan gerakannya. Ia mendekat perlahan, membuka tirai tipis yang menggantung di pintu kamar. Ibunya terbaring, tubuhnya kurus dan wajahnya pucat. Namun ia tetap tersenyum ketika melihat putrinya mendekat. Senyuman itu membuat dada Alia terasa sesak. Seolah setiap hari ia diingatkan bahwa perjuangannya belum selesai. Alia merapikan selimut ibunya, menuangkan air hangat, lalu berbisik lembut agar ibunya minum perlahan. Setelah memastikan keadaan ibunya stabil, ia kembali ke dapur untuk menyiapkan jamu yang akan dibawanya keliling hari itu. Langit mulai cerah ketika Alia menggendong bakul jamunya dan mengunci pintu kayu rumah mereka. Jalan kecil yang membelah kampung masih basah setelah hujan semalam. Bau tanah menyambut langkahnya, dan angin pagi menyibakkan hijab tipis yang ia kenakan. Alia menuntun sepeda tuanya, sepeda yang sudah sering mogok, namun tetap setia menemaninya mencari rezeki. Di sepanjang jalan, beberapa warga yang mengenalnya melambaikan tangan dan menyapa ramah. Semua orang tahu Alia adalah gadis yang selalu bekerja keras, meski hidup seringkali menguji lebih dari yang seharusnya. Ketika matahari mulai naik, Alia keluar dari kawasan kampung menuju jalan besar yang mengarah ke perumahan elit. Di sanalah sebagian besar pelanggan setianya tinggal. Ia tidak pernah merasa canggung masuk ke area mewah itu. Baginya, semua orang sama. Orang kaya dan orang kecil tetap butuh minum jamu. Dan selama jamunya bermanfaat, ia akan terus menjajakan dengan senyum seperti biasa. Di gerbang perumahan, satpam sudah mengenalnya. Ia hanya mengangguk dan menyuruh Alia masuk. Udara di dalam perumahan terasa berbeda. Jalan halus, pepohonan tertata rapi, dan rumah-rumah besar berdiri dengan gagah. Alia tidak pernah benar-benar terbiasa dengan pemandangan itu, tetapi ia selalu merasa nyaman karena ada seseorang yang diam-diam ia tunggu. Seorang pemuda yang selalu membeli jamu kunyit asam setiap pagi. Seseorang yang tidak pernah lupa tersenyum ketika Alia datang. Ia tidak tahu banyak tentang pria itu selain namanya, Raka. Namun setiap kali Raka muncul, Alia merasa hari itu sedikit lebih ringan. Alia menepikan sepeda tepat di depan taman kecil di mana ia biasanya bertemu Raka. Hari ini taman itu masih sepi. Ia menata botol-botol jamu, memastikan tutupnya rapat. Saat ia sibuk memeriksa botol terakhir, suara langkah pelan mendekat. Alia menoleh, dan benar saja. Raka berdiri tidak jauh darinya dengan senyuman hangat yang selalu menjadi ciri khasnya. Raka tampak sederhana seperti biasa. Kemeja polos, tas kecil di bahu, dan rambut yang tertata rapi namun tidak terlalu mencolok. Tidak ada yang aneh pada penampilannya, tetapi wajahnya selalu terlihat bersih dan segar seolah ia adalah bagian dari dunia yang berbeda. Dunia yang lebih lapang dan lebih tenang daripada dunia Alia yang penuh kekhawatiran. Namun, anehnya, Raka selalu tampak menikmati setiap detik ketika ia berbicara dengan Alia. Alia menyapa dengan sopan. Raka membalas sambil membeli jamu dan menanyakan kabar ibu Alia. Setiap kali Raka bertanya tentang kesehatan ibunya, hati Alia terasa hangat, meski ia harus jujur bahwa kondisi ibunya belum banyak membaik. Raka selalu menunjukkan empati, dan itu membuat Alia merasa dihargai. Ia berpikir pria sebaik itu pasti datang dari keluarga sederhana yang membesarkannya dengan banyak nilai baik. Ia tidak pernah membayangkan bahwa pria itu justru memiliki kehidupan yang jauh lebih besar dari yang terlihat. Setelah membeli jamu, Raka duduk di bangku taman sebentar sambil meminum setengah botol. Alia memperhatikan dari jauh dengan hati-hati. Ia tidak pernah berani menatap terlalu lama. Raka terlalu rapi, terlalu bersih. Terlalu berbeda dari dunia Alia yang penuh lumpur perjuangan. Namun Raka justru merasa Alia adalah satu-satunya hal yang membuat kepalanya berhenti penuh. Ia sangat menyukai ketenangan yang selalu datang dari gadis itu. Ketika Alia hendak pergi, roda sepedanya tersangkut di akar pohon kecil di pinggir jalan. Raka melihatnya dan segera menghampiri. Alia panik karena tidak ingin merepotkan, tetapi Raka tetap membantu. Ia menahan roda sepeda dengan cepat, memastikan Alia tidak jatuh.
Jari mereka hampir bersentuhan. Alia tersentak dan menunduk, pipinya memanas. Raka tersenyum kecil, lalu melepas sepeda itu setelah memastikan semuanya aman. Alia mengucapkan terima kasih. Raka hanya menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Namun begitu Alia mengayuh sepeda menjauh, ia tidak bisa menyembunyikan senyuman yang muncul begitu saja. Sementara Raka tetap berdiri di sana, memperhatikan kepergian Alia sampai gadis itu menghilang di tikungan. Ada sesuatu yang tumbuh di dalam dirinya. Sesuatu yang ia tidak bisa hentikan meski ia mencoba tetap masuk akal. Ia tahu perasaannya semakin kuat. Ia juga tahu bahwa semakin ia mendekati Alia, semakin berat rahasia yang ia simpan. Dunia Alia sangat berbeda dari dunia tempat ia berasal. Dunia yang penuh angka, rapat, proyek besar, dan keputusan bisnis yang tidak bisa dilihat dari wajah tenang yang selalu ia tunjukkan. Dunia yang tidak akan pernah disangka Alia. Namun Raka tetap datang setiap pagi. Ia tetap membeli jamu. Ia tetap tersenyum ketika melihat Alia. Dan tanpa ia sadari, semua itu mulai menjadi bagian penting dalam harinya. Bagian yang membuatnya merasa hidup, bukan hanya bekerja. Pagi itu berlalu seperti biasa, tetapi ada getaran halus yang mulai tumbuh di antara keduanya. Getaran yang penuh harapan, namun juga penuh tanda tanya. Dunia kecil Alia yang sederhana perlahan bersinggungan dengan dunia besar Raka yang penuh rahasia. Dan mereka berdua belum menyadari bahwa semuanya baru saja dimulai. Hari itu, setelah Alia menghilang di tikungan, Raka masih berdiri di tempat yang sama. Angin pagi menyapu wajahnya. Tetapi pikirannya tetap tertahan pada senyum Alia yang lembut dan tatapan matanya yang selalu penuh ketulusan. Ia meraih botol jamu yang baru setengah diminum, menatap cairan kuning keemasan itu seolah sedang memikirkan sesuatu yang jauh lebih rumit dari sekadar minuman tradisional. Raka melangkah meninggalkan taman, namun langkahnya terasa berat. Bukan karena ia lelah, tetapi karena setiap pertemuan dengan Alia membuat hatinya bergerak lebih dalam ke tempat yang tidak pernah ia rencanakan. Ia masuk ke mobilnya yang diparkir sedikit jauh dari taman agar tidak menarik perhatian Alia. Mobil itu terlalu mewah bagi penampilan sederhananya setiap pagi, sehingga ia selalu memilih untuk memarkirnya di titik yang tidak terlihat. Begitu duduk di kursi kemudi, wajahnya berubah. Senyum hangat yang ia berikan pada Alia perlahan memudar, berganti dengan ekspresi serius yang biasa ia tunjukkan dalam dunia bisnisnya. Ia menghela napas panjang, menyalakan mesin, lalu melajukan mobilnya menuju kantor pusat perusahaannya. Di sana, puluhan karyawan dan para petinggi sudah menunggu. Begitu mobil Raka masuk ke halaman kantor besar itu, Satpam segera membukakan pintu mobil dengan sikap hormat. Tidak ada yang tahu bahwa beberapa menit sebelumnya, Raka hanya seorang pemuda sederhana yang membantu seorang gadis menurunkan roda sepeda dari akar pohon. Saat Raka berjalan masuk ke ruang rapat, suara para manajer langsung memenuhi udara. Mereka membicarakan lahan baru yang akan dibuka, kontrak yang harus diselesaikan, dan laporan keuangan yang menunggu tanda tangan. Raka mendengarkan dengan fokus penuh. Namun di sela-sela suara itu semua, pikirannya sesekali kembali pada Alia. Tentang senyuman gadis itu, tentang kepolosannya, tentang bagaimana ia tidak pernah mengeluh meski hidup jelas tidak mudah untuknya. Sementara itu, Alia sedang mendorong sepeda tuanya menuruni jalan kecil perumahan elit. Hatinya masih berdebar setiap kali mengingat bagaimana Raka menahan sepedanya tadi. Ia menggigit bibirnya sendiri, merasa malu tanpa alasan yang jelas. Namun di balik rasa malu itu, ada sebuah kehangatan yang tidak bisa ia jelaskan. Ia berusaha menepis perasaan itu dan fokus menjual jamu pada pelanggan berikutnya. Tetapi bayangan wajah Raka tetap terlintas berkali-kali dalam pikirannya. Langit siang mulai menyengat ketika Alia selesai berjualan dan kembali ke kampung. Ia menurunkan bakul jamunya, mencuci botol, lalu menyiapkan bubur untuk ibunya. Namun kali ini ibunya terlihat lebih pucat dari biasanya. Nafasnya terdengar berat. Alia duduk di samping ranjang dan memegangi tangan ibunya yang dingin. Ia berusaha tersenyum agar ibunya tidak khawatir. Tetapi sorot matanya menyiratkan kecemasan yang sulit ia sembunyikan. Saat itu juga, suara langkah dari luar terdengar. Reza, tetangga yang baru pulang dari perantauan, muncul di depan pintu. Ia membawa secangkir kopi dan roti. Seperti biasa, ia ingin menunjukkan kepeduliannya pada Alia, tetapi caranya seringkali terlalu bersemangat. Alia menerima makanan itu dengan sopan, namun ia tidak bisa menutupi rasa lelah di wajahnya.
Reza memperhatikan kondisi ibunya dan berkata bahwa Alia tidak bisa terus-menerus seperti ini. Ia menawarkan bantuan dengan nada suara yang terlalu percaya diri, seolah ia satu-satunya orang yang mampu menolong. Alia mengangguk pelan tanpa memberikan jawaban panjang. Ia tidak ingin berdebat. Reza kemudian berdiri terlalu dekat, menyebabkan Alia sedikit mundur. Ia merasa tidak nyaman, tetapi ia tidak ingin menyinggung perasaan Reza. Apalagi Reza selalu merasa dirinya masih memiliki tempat khusus di hati Alia hanya karena mereka tumbuh di kampung yang sama. Ketika sore menjelang, langit berubah menjadi oranye keemasan. Alia duduk di depan rumah, memandangi langit sambil memikirkan segala hal yang membuat hatinya penuh. Tentang ibunya yang semakin lemah. Tentang Reza yang tiba-tiba kembali dan terlalu sering muncul. Dan tentang Raka, pria yang selalu berdiri di batas dunia Alia dan dunia tempat ia tidak pernah bisa membayangkan berada di dalamnya. Di saat yang sama, Raka sedang berada di ruang kerjanya yang luas dengan jendela besar menghadap sungai. Ia duduk di kursinya sambil menatap layar laptop, namun pikirannya berkelana. Tiba-tiba ia memutuskan untuk membuka kotak kecil di laci meja. Di dalamnya terdapat berkas medis dan kwitansi biaya rumah sakit. Ia telah diam-diam membantu beberapa pasien miskin di puskesmas dekat kampung Alia. Salah satunya adalah ibunya Alia. Ia tidak pernah menyebutkan namanya, tidak pernah membiarkan siapapun tahu ia yang menanggung biaya itu. Tetapi ia tahu, setiap kali ia membantu, hatinya merasa lega. Namun siang itu, Raka mendapatkan kabar dari seorang perawat bahwa kondisi ibu Alia mulai memburuk. Ia terdiam. Wajah Alia muncul lagi dalam pikirannya. Sorot mata gadis itu, cara ia tersenyum meski hatinya penuh beban, menyentuh sesuatu yang dalam-dalam diri Raka. Ia tidak ingin Alia menderita lebih dari yang sudah ia alami. Namun ia juga tahu bahwa setiap langkah yang ia ambil untuk membantu, semakin besar kemungkinan Alia mengetahui siapa ia sebenarnya. Ketika malam turun, kampung Alia mulai gelap. Lampu-lampu rumah kecil menyala satu persatu. Angin malam membawa hawa lembab yang membuat tubuh terasa dingin. Alia duduk di samping ibunya sambil membaca doa pelan. Di luar, suara sepeda Reza terdengar lewat, namun Alia tidak peduli. Ia hanya ingin ibunya merasa lebih baik. Di tempat lain, jauh dari kampung itu, Raka berdiri di depan jendela kantornya, menatap sungai yang tenang di bawah cahaya bulan. Hatinya penuh gelisah. Ia tahu ia harus menjaga jarak agar Alia tidak salah paham ketika suatu hari kebenaran terungkap. Namun semakin ia mencoba mundur, semakin kuat ia ingin mendekat. Malam itu, dua dunia yang berbeda terjaga dalam diam. Dunia Alia yang penuh ketulusan dan dunia Raka yang penuh beban. Keduanya berjalan menuju pertemuan yang tidak pernah mereka rencanakan. Dan tanpa mereka sadari, langkah-langkah kecil itu perlahan akan membawa mereka pada ujian yang jauh lebih besar. Ujian yang mulai terasa sejak pagi berikutnya ketika matahari baru saja muncul dari balik pepohonan kampung. Alia terbangun lebih cepat dari biasanya. Malam tadi ia sulit tidur karena suara napas ibunya yang tersengal-sengal. Setiap menit terasa seperti menunggu sesuatu yang tidak ingin ia hadapi. Ketika cahaya tipis masuk melalui celah jendela, Alia segera bangkit dan meraba dahi ibunya. Tubuh itu panas, namun tangan dan kaki dingin seperti es. Alia memanggil ibunya dengan suara bergetar, tetapi perempuan itu hanya membuka mata sebentar lalu terpejam kembali. Alia menahan air mata yang hampir jatuh. Ia memutuskan tidak berjualan hari itu. Jamu di dapur ia biarkan tetap dalam panci besar. Tidak ada waktu untuk mempersiapkannya. Yang ada hanya satu hal. Ia harus membawa ibunya ke puskesmas. Namun untuk itu ia membutuhkan uang, dan uang itu sudah habis untuk obat terakhir yang bahkan tidak banyak membantu. Ia berdiri di tengah ruangan kecil, memegangi kepalanya, mencoba berpikir jernih. Namun kecemasan menutup semua ruang untuk logika. Di luar rumah, suara langkah kaki mendekat. Reza muncul, seperti biasa dengan gaya sok perhatian yang semakin hari semakin membuat Alia tidak nyaman. Ia membawa 2 kantong plastik berisi roti dan susu. Alia membuka pintu dengan wajah kusut. Reza langsung panik melihat kondisi Alia yang lelah dan ibunya yang semakin parah. Tanpa diminta, Reza menawarkan membawa ibunya ke puskesmas dengan motornya. Alia mengangguk, tidak punya pilihan lain. Saat Reza mengangkat tubuh ibunya yang semakin ringan, Alia merasakan perasaan bersalah memenuhi dadanya. Ia bukan menolak kebaikan Reza, tetapi ia tahu cara Reza memandangnya berbeda sejak dulu. Ada niat yang tak pernah dikatakannya.
namun selalu terasa dalam setiap kata dan gerakannya. Alia tidak ingin memberi harapan palsu, tetapi ia tidak bisa memikirkan hal lain selain keselamatan ibunya. Di puskesmas, para perawat segera memeriksa kondisi sang ibu. Alia menunggu di bangku dengan wajah tegang. Reza duduk di sampingnya, namun Alia tidak mengatakan apapun. Ia hanya memejamkan mata dan berdoa dalam hatinya. Ketika pintu ruang periksa terbuka, seorang perawat keluar dengan wajah serius. Ia menjelaskan bahwa kondisi ibu Alia semakin buruk dan harus dibawa ke rumah sakit besar. Biayanya tidak sedikit. Alia terdiam cukup lama, matanya kosong, seolah kata-kata perawat itu menghancurkan tembok terakhir yang membuatnya tetap kuat. Reza menawarkan bantuan lagi. Ia mengatakan ia bisa meminjam uang dari temannya. Namun Alia tahu Reza tidak punya cukup kemampuan untuk menutupi biaya rumah sakit besar. Ia menolak dengan halus, membuat Reza sedikit tersinggung. Namun sebelum Reza sempat mengatakan apapun, seorang perawat datang dengan berita bahwa ada donatur yang sudah melunasi sebagian biaya transport dan perawatan awal. Alia terkejut. Ia bertanya siapa orang baik itu, tetapi perawat hanya menggeleng karena tidak mengenal nama yang tercatat. Alia menunduk, kebingungan sekaligus sangat bersyukur, tanpa tahu bahwa seseorang sedang memerhatikan dari jauh. Di sebuah mobil hitam yang terparkir tidak jauh dari gerbang puskesmas, Raka duduk dengan tangan yang sedikit gemetar. Ia sudah mendapatkan laporan dari perawat mengenai kondisi ibu Alia semalam. Sejak menerima kabar itu, ia tidak bisa duduk tenang di kantornya. Ia pergi ke puskesmas tanpa berniat memperlihatkan diri. Dari balik kaca mobilnya, ia melihat Alia menunduk sambil menggenggam tangan ibunya yang terbaring lemah di atas tandu. Hati Raka seperti diremas. Ia ingin keluar, ingin menenangkan Alia, ingin mengatakan semuanya akan baik-baik saja. Namun ia juga tahu bahwa kehadirannya dengan identitas yang ia sembunyikan hanya akan membuat keadaan semakin rumit. Ketika ambulans membawa ibu Alia menuju rumah sakit besar, Raka mengikuti dari kejauhan. Ia menjaga jarak cukup jauh agar tidak terlihat, namun cukup dekat agar ia bisa memastikan semuanya berjalan lancar. Dan setiap detik yang ia lihat, ketika Alia menggenggam tangan ibunya, ketika air mata Alia jatuh diam-diam, ketika gadis itu berusaha kuat meski dunia dalam dirinya runtuh, perasaan Raka semakin dalam. Ia tidak hanya ingin membantu. Ia ingin menjadi tempat Alia bersandar. Namun bagaimana mungkin ia bisa melakukannya jika segala sesuatu tentang dirinya adalah rahasia yang ia sembunyikan? Sementara itu, Alia duduk di ruang tunggu rumah sakit setelah ibunya dipindahkan ke ruang perawatan. Reza duduk tak jauh darinya. Namun jarak Alia terhadapnya terasa lebih besar daripada ruang itu sendiri. Alia berterima kasih atas bantuannya. Namun Reza merasa ada sesuatu yang tidak pernah sampai kepadanya. Reza melihat cara Alia menatap kosong lantai dingin itu, dan merasa seolah ia sedang kehilangan sesuatu yang belum pernah ia miliki. Ketika malam mulai turun dan rumah sakit dipenuhi cahaya lampu putih yang dingin, Alia berdiri di depan jendela koridor. Ia menatap hujan yang turun lembut, mengingat bagaimana hidupnya seperti hujan itu. Kadang turun pelan, kadang mengguyur deras, dan semuanya datang tanpa bisa ia prediksi. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menahan tangis yang ingin pecah. Ia tidak tahu bahwa beberapa lantai di bawah, Raka berdiri di parkiran dengan ponsel di tangan, menerima laporan kondisi ibu Alia dari dokter yang tidak mengenalnya secara pribadi. Raka menatap hujan yang sama, namun dari dunia yang berbeda. Dunia yang lebih leluasa, namun jauh lebih sepi. Dunia tempat ia bisa membantu Alia, namun tidak bisa berdiri di sampingnya. Dunia tempat ia memendam perasaan yang semakin berat, perasaan yang membuatnya ingin memutar waktu agar ia bisa bertemu Alia sebelum semua kekayaannya membentuk jarak yang begitu luas. Malam itu, Alia dan Raka sama-sama menatap hujan dari dua tempat berbeda. Dua hati yang saling merindukan kenyamanan yang bahkan belum pernah mereka miliki. Dan mereka tidak tahu bahwa semakin lama mereka menunggu, semakin dekat dunia mereka akan bertabrakan dengan cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Malam itu hujan masih turun perlahan. Tapi di dalam hati Alia, badai jauh lebih besar. Ia berdiri lama di koridor rumah sakit, memperhatikan gerimis yang jatuh di kaca jendela. Setiap tetes seperti memantulkan rasa takut yang ia sembunyikan, rasa takut kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia menggenggam kedua tangannya, menghangatkannya dengan napas yang menggigil, namun ketegangan tetap menempel di seluruh tubuhnya. Di ruang perawatan, ibunya mulai membuka mata pelan. Alia segera mendekat,
menyentuh dahi ibunya. Mata sang ibu tampak buram, tetapi senyuman kecil tetap muncul di bibirnya yang pucat. Senyuman itu begitu lembut hingga membuat dada Alia terasa diremas. Ia duduk di samping ranjang, menahan air mata yang sudah sejak tadi ingin pecah. Ia tidak ingin ibunya melihat dirinya rapuh. Ia ingin terlihat kuat, padahal dirinya sendiri nyaris hancur. Beberapa menit berlalu dalam keheningan. Hanya suara mesin medis dan hujan di luar yang menemani mereka. Namun ketenangan itu terpecah ketika pintu ruang perawatan terbuka. Reza muncul dengan wajah kelelahan, tetapi matanya tetap tajam memperhatikan Alia. Ia membawa beberapa bungkus makanan dan air mineral. Alia mengucapkan terima kasih, meski suaranya terdengar sangat lemah. Reza mencoba tersenyum, tetapi terlihat jelas bahwa ia sedang menahan sesuatu di balik matanya. Ketika Alia keluar ruangan untuk mengambil udara segar, Reza mengikutinya. Di lorong yang sepi, Reza memanggil namanya dengan nada ragu. Alia menoleh, menunggu ia berbicara. Namun yang keluar dari mulut Reza bukan kalimat penghiburan, melainkan sesuatu yang membuat suasana berubah drastis. Ia menanyakan siapa sebenarnya donatur misterius yang terus membiayai pengobatan ibu Alia. Nadanya mencurigai, seolah Alia menyembunyikan sesuatu. Alia membeku. Ia sendiri tidak tahu siapa yang membantu. Ia mencoba menenangkan Reza, namun pria itu justru tampak semakin gelisah. Ada kecemburuan tersembunyi dalam matanya. Kecemburuan yang mengendap sejak ia melihat seseorang yang berbeda sering muncul di sekitar perumahan elit beberapa hari terakhir. Alia memilih diam dan kembali masuk ke ruangan ibunya, meninggalkan Reza yang berdiri kaku di lorong, menggenggam tangannya dengan rahang mengeras. Sementara itu, di parkiran yang basah oleh hujan, Raka masih berada di dalam mobil. Ia memandangi gedung rumah sakit dengan mata yang tidak berkedip. Hatinya kacau. Ia ingin memastikan Alia baik-baik saja. Namun ia juga sadar bahwa tindakannya semakin lama semakin sulit disembunyikan. Ia tahu hidup Alia semakin berat, dan ia tidak tahan hanya menjadi penonton. Ketika teleponnya bergetar, ia segera menjawab. Suara asistennya terdengar, memberitahu bahwa jadwal rapat penting sudah menunggu. Raka menutup mata, merasa terjepit di antara kewajibannya sebagai pemilik perusahaan dan keinginan hatinya yang terus mengarah pada gadis penjual jamu itu. Setelah menghela napas panjang, ia memutuskan untuk kembali ke kantor. Tetapi sebelum pergi ia melihat sekali lagi ke arah lantai tempat Alia berada. Alia, bertahanlah, bisiknya pelan, meski tidak ada yang bisa mendengarkan. Saat Raka pergi, Reza yang sedang duduk di kursi lorong melihat mobil hitam mewah itu melaju pelan meninggalkan halaman rumah sakit. Ia mengenali mobil itu. Mobil serupa pernah ia lihat di depan perumahan elit beberapa waktu lalu. Hatinya langsung dipenuhi kecurigaan. Ia bangkit dan berjalan mendekati jendela untuk memastikan. Ada sesuatu tentang pria itu yang membuatnya tidak tenang. Ia tidak tahu siapa, tetapi firasatnya kuat bahwa orang itu memiliki hubungan dengan Alia. Pagi berikutnya datang dengan suasana yang lebih sunyi dari biasanya. Alia tidak pulang semalaman. Ia tidur bersandar di kursi di samping tempat tidur ibunya. Rambutnya berantakan, wajahnya pucat, namun ia tetap terjaga setiap kali ibunya bergerak sedikit. Ketika matahari mulai muncul, Alia keluar sebentar untuk mengambil udara pagi. Udara itu dingin dan menenangkan, namun tetap tidak cukup menahan kekhawatiran dalam hatinya. Ketika Alia berdiri di dekat pagar kecil rumah sakit, sebuah motor berhenti tidak jauh darinya. Alia tersenyum lemah karena mengira itu Reza. Namun ternyata bukan. Seorang perawat muda turun dari motor dan langsung menghampirinya. Ia membawa map kecil dan mengatakan bahwa biaya obat tambahan ibunya sudah dilunasi oleh donatur yang sama. Alia terdiam cukup lama. Ia ingin bertanya lebih banyak, tetapi perawat itu benar-benar tidak tahu siapa nama donatur tersebut. Setelah perawat itu pergi, Alia berdiri diam memandangi langit. Rasa syukur dan heran bercampur menjadi satu. Ia ingin tahu siapa orang baik itu. Namun semakin ia memikirkan, semakin ia merasa orang itu ingin tetap tidak dikenal. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba mencari kekuatan di tengah semua kebingungan. Di tempat lain, jauh di gedung pencakar langit tempat perusahaan tambang besar berdiri, Raka sedang duduk di ruang rapat dengan puluhan petinggi perusahaan. Suara mereka saling bertubrukan, membahas angka dan proyek dengan intensitas tinggi. Tetapi pikiran Raka tidak berada di ruangan itu. Ia terus memikirkan Alia.
Tentang bagaimana gadis itu menahan segala rasa takutnya sendirian. Tentang bagaimana ia ingin menemani, tetapi takut kebenaran dirinya justru akan membuat Alia menjauh. Ketika rapat selesai, Raka berdiri di depan jendela besar yang menghadap ke kota. Ia menatap jauh ke bawah, tempat ribuan orang menjalani hidup mereka masing-masing. Di antara semua itu, ada Alia. Gadis sederhana yang tanpa sadar telah membuat jantungnya berdegup lebih cepat setiap hari. Gadis yang tidak tahu sedikit pun bahwa pria yang membelikan jamu darinya setiap pagi adalah seseorang yang hidup dalam dunia berbeda. Dunia yang bisa mengubah hidupnya dengan satu kebenaran saja. Sementara Raka memikirkan itu, Reza justru memutuskan melakukan sesuatu yang akan mengguncang keduanya. Ia kembali ke perumahan elit sore itu, mencari tahu tentang pria misterius itu. Ia bertanya pada satpam, mencocokkan ciri-ciri, hingga akhirnya ia mendapatkan jawaban yang membuat jantungnya serasa berhenti. Pria yang sering membeli jamu dari Alia bukan sekadar orang biasa. Ia adalah pemilik salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di kota itu. Reza terdiam lama di depan gerbang besar tersebut. Ia menatap nama perusahaan yang terpampang gagah di papan besar. Dan di saat itu, amarah, kecemburuan, dan rasa kalah bercampur menjadi satu. Tanpa sadar, ia menggenggam helmnya sangat kuat hingga tangannya bergetar. Dunia Raka dan Alia semakin dekat untuk saling bertabrakan. Dan Reza, dengan emosi yang tidak lagi terkontrol, adalah orang pertama yang siap meledakkan semuanya. Setelah mengetahui identitas pria misterius itu, Reza berdiri lama di depan gerbang besar perumahan elit, napasnya naik turun tidak beraturan. Ia merasa seperti baru saja tertampar oleh kenyataan yang tidak pernah ia bayangkan. Dalam kepalanya, nama Raka kini berubah menjadi ancaman, bukan sekadar pria asing yang terlihat terlalu baik untuk Alia. Sore itu, Reza pulang ke kampung dengan pikiran yang penuh. Motor tuanya melaju cepat melewati jalan tanah yang berlumpur, namun ia tidak peduli. Sesampainya di rumah, ia duduk di teras sambil menatap kosong langit oranye yang perlahan menjadi gelap. Ia memikirkan semua hal tentang Alia. Tentang bagaimana ia telah lama menyimpan rasa. Tentang bagaimana ia selalu berpikir dialah yang paling pantas mendampingi gadis itu. Namun kini, seorang pria kaya raya muncul entah dari mana dan mengambil seluruh perhatian Alia tanpa Reza pernah diberi kesempatan untuk mengatakan apapun. Di rumah sakit, Alia masih duduk di samping ranjang ibunya. Lampu kecil di dinding menyinari wajah ibunya yang semakin lemah. Alia memegang tangan ibunya sambil menatap detak mesin monitor di samping tempat tidur. Ia telah berpikir banyak tentang donatur misterius yang terus membantu. Namun ia tak ingin membuang waktu mencari jawabannya. Yang terpenting bagi Alia hanyalah ibunya bisa stabil. Saat malam semakin larut, Alia keluar sebentar ke kantin rumah sakit. Ia ingin membeli air hangat untuk dirinya sendiri. Ia lelah, namun tidak bisa memejamkan mata. Ketika ia berdiri di depan meja kasir, seseorang dari belakang memanggil namanya dengan suara rendah. Alia menoleh dan kaget melihat Reza berdiri di sana. Namun raut wajah pria itu tampak berbeda dari biasanya. Ada sesuatu yang gelap, sesuatu yang sedang ia tahan dengan sangat keras. Reza meminta bicara sebentar di luar. Alia mengangguk pelan, tidak ingin membuat orang lain memperhatikan. Mereka berjalan ke taman kecil di belakang rumah sakit, tempat beberapa bangku kosong berada di bawah lampu taman yang remang. Angin malam bertiup pelan, namun ketegangan yang menyelimuti mereka jauh lebih dingin. Tanpa menunggu lama, Reza langsung mengatakan apa yang ia temukan. Ia menyebut nama Raka dengan nada penuh tekanan. Alia terkejut, tidak mengerti bagaimana Reza mengetahui nama itu. Reza menjelaskan semuanya, bagaimana ia melihat mobil mewah itu berkali-kali, bagaimana ia bertanya pada satpam perumahan elit, dan bagaimana ia menemukan kebenaran bahwa Raka bukan orang biasa, melainkan pria kaya raya, pemilik perusahaan batu bara besar. Alia membeku. Ia ingin menyangkal, tetapi teringat bagaimana Raka selalu berpakaian sederhana, bagaimana ia selalu muncul tiba-tiba lalu pergi tanpa jejak, bagaimana ia tidak pernah menjelaskan apapun tentang dirinya. Semua kepingan itu kini mulai membentuk sesuatu yang menakutkan di kepala Alia. Reza melanjutkan, kali ini dengan suara kasar yang ia berusaha ditekan. Ia mengatakan Raka pasti datang dengan niat tertentu. Menurutnya, seorang pria kaya tidak akan turun membeli jamu dari seorang gadis kampung kalau tidak ada sesuatu. Ia mencoba menanamkan ketakutan pada Alia, mengatakan bahwa dunia pria seperti itu penuh permainan dan kepalsuan. Alia merasa dadanya sesak.
Kata-kata itu menusuk lebih dalam dari yang ia kira. Namun Alia tidak bisa langsung percaya pada Reza. Ada sesuatu tentang cara Reza berbicara yang membuatnya merasa terpojok. Ia merasa Reza tidak hanya memberitahukan kenyataan, tetapi juga sedang berusaha mengikatnya dalam rasa takut. Saat Alia hendak menjelaskan bahwa Raka tidak pernah menunjukkan gelagat buruk, Reza menyela dengan suara meninggi. Ia mengatakan bahwa pria seperti itu tidak akan pernah mau berada di dunia kecil mereka tanpa alasan tersembunyi. Alia terkejut dengan nada suara Reza. Ia belum pernah melihat Reza semarah itu. Ada rasa iri, ambisi, dan luka tersimpan dalam setiap kata-kata yang keluar dari mulut pria itu. Alia mundur selangkah, merasa tekanan itu terlalu besar. Ia mengatakan dengan pelan bahwa ia butuh waktu untuk berpikir. Namun Reza menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Tatapan yang membuat Alia merasa ada sesuatu yang telah berubah selamanya antara mereka. Malam itu, setelah Reza pergi, Alia berdiri lama di taman rumah sakit. Angin malam menusuk kulitnya, tetapi pikirannya lebih dingin dari udara di sekitarnya. Ia memikirkan Raka, tentang semua pertemuan mereka, tentang bagaimana Raka selalu terlihat sederhana padahal ternyata tidak. Tentang bagaimana Raka membeli jamu setiap hari dengan senyum yang membuat hari Alia terasa lebih ringan. Namun kini, senyum itu berubah menjadi teka-teki besar. Di tempat lain, di sebuah ruangan hotel tempat pertemuan bisnis berlangsung, Raka duduk sendirian setelah rapat panjang. Ia memegang ponselnya, membuka pesan dari dokter yang memberitahukan bahwa kondisi ibu Alia sedikit membaik. Raka tersenyum kecil, merasa lega. Namun senyuman itu perlahan memudar ketika ia kembali teringat pada apa yang ia sembunyikan dari Alia. Ia menyadari satu hal yang semakin hari semakin jelas. Semakin lama ia mendekati Alia, semakin besar kemungkinan rahasia itu bukan lagi sekadar rahasia. Ia tahu suatu hari semua akan terungkap. Namun ia tidak tahu bagaimana reaksi Alia nanti. Menerima, atau justru merasa dibohongi? Malam itu, Raka memandangi langit kota yang kelam dari balkon hotel. Hujan telah berhenti, tetapi jalanan masih basah. Lampu-lampu kota memantulkan cahaya di genangan air, seolah meniru dunia Raka sendiri. Terang dan gelap hidup berdampingan, namun batas keduanya begitu rapuh. Dan di salah satu bagian kota itu, Alia duduk sendirian di bangku taman rumah sakit, menggenggam kedua tangannya sambil memikirkan dua pria yang hadir dalam hidupnya dengan cara yang sangat berbeda. Seorang yang selalu ada sejak dulu namun membawa tekanan, dan seorang yang datang dengan ketulusan namun menyimpan sesuatu yang membuat hatinya diliputi ketakutan baru. Tanpa mereka sadari, malam itu adalah malam yang menandai awal dari ketegangan besar yang akan membawa mereka pada titik perubahan yang tidak bisa dihindari. Setelah duduk lama di bangku taman rumah sakit, Alia akhirnya kembali ke ruang perawatan. Langkahnya pelan dan berat, seolah setiap langkah membawa keraguan baru yang menyesakkan dada. Ketika ia membuka pintu, ibunya sudah terlelap dengan napas lebih teratur. Melihat itu, Alia merasa sedikit lega, tetapi hatinya tetap tidak tenang. Ia duduk di kursi kecil dekat ranjang, memeluk lututnya sambil menatap lantai. Kata-kata Reza kembali berputar di kepalanya seperti gema yang tidak mau hilang. Kebenaran tentang Raka, atau setidaknya sesuatu yang mendekati kebenaran, membuat pikirannya kacau. Ia tidak mengerti mengapa seseorang seperti Raka mau tampil sederhana dan menghampirinya setiap hari. Semakin ia mencoba memikirkan alasannya, semakin ia tidak menemukan jawaban. Pagi datang lebih cepat dari yang ia harapkan. Alia baru menyadari waktu berjalan ketika cahaya tipis menembus tirai jendela rumah sakit. Ia bangkit, merenggangkan badan yang kaku karena tidur sambil duduk, lalu berjalan keluar untuk mencuci muka. Ketika ia kembali, ia melihat seorang perawat memeriksa kondisi ibunya. Perawat itu memberi kabar baik. Kondisi ibu Alia stabil, meski masih harus diawasi ketat. Alia tersenyum tipis. Rasa syukur itu tulus, meski masih bercampur dengan kecemasan yang belum hilang. Setelah perawat pergi, Alia duduk kembali, kali ini merasa sedikit lebih kuat daripada sebelumnya. Di waktu yang sama, di sebuah ruangan kaca yang luas menghadap sungai besar, Raka baru saja selesai membaca laporan pagi dari tim medis yang ia bayar untuk mengawasi perkembangan kesehatan ibu Alia. Ada pesan bahwa kondisi ibu Alia stabil. Raka menutup mata sebentar, merasakan beban di dadanya berkurang. Ia ingin pergi ke rumah sakit, ingin melihat Alia dari jauh. Namun ia tahu ia tidak bisa terus melakukan itu tanpa menimbulkan tanda tanya. Ia meraih teleponnya,
hendak menghubungi asistennya, namun tangannya berhenti di udara. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk tetap dekat dengan Alia, tetapi ada juga ketakutan yang sama besarnya. Ketakutan bahwa suatu saat nanti Alia akan merasa ia telah membohonginya sejak awal. Ia berdiri dan menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Wajahnya terlihat tenang, namun matanya menyimpan sesuatu yang berat. Sementara itu, Reza datang ke rumah sakit dengan wajah gelap. Ia tidak tidur semalaman. Pikirannya dipenuhi amarah dan kekalahan yang ia tidak bisa tenggelamkan meski sudah berusaha. Ia masuk ruang perawatan dan mendapati Alia sedang duduk di sisi ranjang. Tanpa basa-basi, ia langsung menanyakan apakah Alia sudah memikirkan pembicaraan mereka semalam. Alia terkejut melihat Reza begitu langsung. Ia berusaha tersenyum, tetapi terlihat jelas senyuman itu dipaksakan. Ia mengatakan bahwa ia belum sempat memikirkan banyak hal. Reza menatapnya dengan tatapan yang sulit ditebak. Ada kekecewaan, ada amarah, ada juga rasa tidak rela. Ia duduk di kursi seberang dan memandang Alia tanpa berkedip. Alia merasa tidak nyaman. Ia bangkit dan berjalan keluar ruangan, berharap Reza membiarkannya tenang sejenak. Namun Reza mengikuti dari belakang. Mereka berhenti di lorong yang sepi. Alia menoleh dengan wajah letih. Ia ingin memberi penjelasan, tetapi Reza menatapnya dengan tatapan yang terlalu keras. Tatapan yang membuat Alia merasa terpojok lagi. Reza kemudian bertanya apakah Alia menyukai Raka. Pertanyaan itu seperti hantaman keras di dada Alia. Ia terdiam, tidak tahu bagaimana menjawabnya. Bukan karena ia menyembunyikan sesuatu, tetapi karena ia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi di hatinya. Ia hanya bertemu Raka beberapa kali, tetapi kehadiran pria itu selalu meninggalkan bekas aneh di hatinya. Bekas yang sulit ia jelaskan dengan kata-kata. Reza menghela napas dengan kasar, seolah ia sudah mendapatkan jawaban dari diam Alia. Ia mengatakan bahwa Raka tidak pantas untuk Alia. Bahwa pria kaya selalu datang dengan cerita manis di awal, lalu meninggalkan luka besar di akhir. Alia mendengarkan, tetapi tidak benar-benar menyimak. Ia merasa kata-kata Reza lahir dari rasa iri yang membutakan, bukan dari kepedulian. Ketika Alia hendak kembali ke ruangan ibunya, Reza menahan lengannya. Cengkeramannya cukup kuat hingga membuat Alia terkejut. Ia menatap Reza dengan mata membesar. Reza melepaskan tangannya setelah melihat ekspresi itu, lalu mundur selangkah sambil memegangi kepalanya sendiri. Ia tidak bermaksud menyakiti Alia, tetapi emosinya sudah terlalu banyak. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Alia meninggalkan Reza dan kembali ke ruangan. Kali ini ia mengunci pintu dari dalam. Ia duduk lama sambil meremas jemarinya sendiri. Perasaan takut dan tekanan dari dua dunia yang mendekatinya semakin kuat. Di kantor, Raka sedang menatap meja kerjanya ketika asistennya masuk membawa dokumen. Ia mengatakan bahwa hari ini ada rapat penting dengan investor asing. Raka mengangguk lemah, mencoba memasang wajah profesional meski pikirannya berada jauh di tempat lain. Ia mengambil dokumen itu dan memaksa dirinya fokus. Namun setelah beberapa halaman, ia meletakkan dokumen itu kembali. Kepalanya terasa berat. Ia mengambil kunci mobilnya dan berdiri. Ia tahu ia tidak boleh terus melarikan diri dari kewajibannya, tetapi hatinya memaksanya menuju satu tempat. Rumah sakit. Alia. Ia belum siap bertemu langsung. Namun ia ingin memastikan semuanya benar-benar baik. Ketika Raka sampai di rumah sakit dan berdiri di parkiran, ia melihat dari jauh Alia keluar sebentar untuk membeli air hangat. Dari tempatnya berdiri, Raka bisa melihat betapa lelah wajah Alia. Ada lingkar hitam di bawah matanya, dan rambutnya sedikit berantakan. Namun bagi Raka, gadis itu tetap terlihat kuat. Terlalu kuat untuk beban yang ia pikul. Saat itulah seseorang muncul di belakang Alia. Reza. Ia berdiri terlalu dekat. Terlalu intens. Raka yang melihat itu dari kejauhan merasakan sesuatu mendidih di dadanya. Namun ia tidak bisa bergerak. Ia hanya bisa menyaksikan bagaimana dua dunia itu semakin mengarah pada pertemuan besar yang tidak bisa ia cegah. Dan di saat itu, Alia menoleh, melihat Reza, dan akhirnya berkata sesuatu yang membuat malam mereka berubah. Dengan suara yang nyaris tidak terdengar, Alia mengatakan bahwa ia membutuhkan ruang. Hanya itu. Bukan penolakan, bukan juga penerimaan. Tetapi bagi Reza, kata-kata itu seperti palu yang menghantam keras dadanya. Ia menatap Alia sejenak, berharap gadis itu mengoreksi ucapannya.
Namun Alia tetap berdiri dengan sorot mata yang lembut namun tegas. Reza mengalihkan pandangannya, lalu berbalik, meninggalkan Alia berdiri sendirian di lorong rumah sakit. Alia menghembuskan napas panjang, seakan baru saja meletakkan beban yang membuat dadanya sesak sejak semalam. Ia berbalik dan berjalan menuju mesin air panas. Namun langkahnya terhenti ketika ia merasa seperti sedang diawasi. Ia menoleh pelan, memandangi parkiran rumah sakit melalui dinding kaca. Di sana, berdiri seorang pria yang terlalu familiar bagi hatinya. Raka. Ia berdiri agak jauh, seakan sedang menimbang langkah. Jas biru gelapnya rapi, rambutnya tersisir bersih, membuatnya tampak jauh berbeda dari sosok sederhana yang selalu muncul saat membeli jamu setiap pagi. Wajahnya teduh, namun matanya menyorotkan kegelisahan yang Alia tidak pernah lihat sebelumnya. Tidak ada kata antara mereka. Hanya saling menatap dari dua dunia berbeda yang dipisahkan oleh kaca bening. Namun terasa seperti dinding tebal yang tidak kasat mata. Alia ingin melangkah, ingin menyapa, ingin bertanya. Tetapi kakinya tidak mau bergerak. Ada ragu yang menahan, ada takut yang membatasi. Ia hanya mematung, dan Raka pun tidak menggerakkan tubuhnya sedetik pun. Sampai akhirnya sebuah panggilan dari perawat memecah suasana. Nama Ibu Alia dipanggil melalui pengeras suara rumah sakit. Alia tersentak dan segera berlari menuju lantai perawatan. Dari kejauhan, Raka melihat kepanikan itu. Ia mengerutkan kening, lalu mengikuti dari belakang, tetap menjaga jarak agar Alia tidak menyadari kehadirannya. Alia tiba di depan ruangan ibunya. Dokter sedang memeriksa kondisi sang ibu yang tiba-tiba mengalami penurunan tekanan darah. Alia berdiri di pintu, tubuhnya bergetar. Ia memanggil nama ibunya berulang kali. Namun perempuan itu tampak tidak merespons. Setelah beberapa menit yang terasa seperti bertahun-tahun, kondisi ibunya stabil kembali. Namun dokter memperingatkan bahwa kejadian seperti ini bisa terulang, dan Alia harus bersiap menghadapi kemungkinan yang terburuk. Alia merosot ke kursi, memegangi wajahnya. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ia merasa sangat lelah, sangat takut, dan begitu sendirian. Di lorong, Raka berdiri sambil mengepalkan tangan. Melihat Alia menangis membuat hatinya hancur. Ia ingin mendekat, ingin menenangkan gadis itu. Namun ia tahu saat itu bukan waktunya. Ia masih berdiri mematung hingga dokter keluar ruangan. Dokter itu mengenali Raka. Meskipun Alia tidak tahu. Mereka berbicara singkat di sudut ruangan, membahas kondisi ibu Alia secara profesional. Ketika dokter hendak kembali, ia memanggil Alia untuk bicara lebih jauh. Alia menghampiri dokter, namun pandangannya tertarik pada sosok yang berdiri agak jauh. Raka sejenak menunduk, lalu membalikkan badan dan berjalan menjauh. Alia menatap punggungnya yang semakin mengecil, dan pada saat itu, ada sesuatu di hati Alia yang bergerak, sesuatu yang terasa seperti kehilangan. Setelah dokter menjelaskan kondisi ibunya lebih detail, Alia kembali ke ruangan perawatan. Ia duduk di samping ibunya, menggenggam tangan yang semakin kurus itu. Ia berbicara pelan, seolah ibunya mendengar setiap kata yang ia ucapkan. Namun pikirannya tidak bisa berhenti memikirkan sosok Raka yang tiba-tiba muncul, lalu menghilang lagi. Hari berganti malam. Rumah sakit mulai sepi. Lampu-lampu lorong membuat bayangan panjang yang bergerak seperti ilusi. Di sela-sela rasa capek yang menumpuk, Alia tidak menyadari bahwa Reza kembali ke rumah sakit. Ia berdiri di sudut dekat tangga darurat, memperhatikan dari jauh. Sorot matanya lebih gelap dari sebelumnya. Bukan hanya karena cemburu, tetapi karena rasa tidak rela yang kini berubah menjadi keinginan untuk mengungkap kebenaran, apapun caranya. Reza memutuskan mencari tahu lebih banyak tentang Raka. Ia ingin tahu sejauh mana keterlibatan pria itu dalam hidup Alia, dan apa sebenarnya tujuan pria itu mendekati seorang gadis kampung seperti Alia. Ia tidak peduli lagi apakah caranya benar atau salah. Baginya, dunia Alia telah direbut, dan ia harus melakukan sesuatu untuk mengambilnya kembali. Di sisi lain, Raka berada di dalam mobilnya yang terparkir tidak jauh dari rumah sakit. Ia memejamkan mata, memikirkan kejadian tadi. Ia merasa bersalah. Ia merasa tidak pantas. Ia merasa kecil, meski semua orang menyebutnya orang besar. Dalam dirinya ada perang tak terlihat antara perannya sebagai pria yang jatuh cinta dan perannya sebagai pemilik perusahaan besar yang harus menjaga citra, rahasia, dan masa depan. Ia membuka matanya pelan,
melihat pantulan dirinya di kaca mobil. Tatapan itu berbeda. Ada keputusan yang mulai mengeras dalam hati Raka. Ia tahu ia tidak bisa terus begini. Ia tahu Alia berhak tahu kebenaran tentang dirinya. Tetapi ia juga tahu bahwa mengungkap semuanya berarti membuka pintu pada risiko terbesar dalam hidupnya. Kehilangan Alia. Dan malam itu, di bawah langit yang mulai mendung lagi, 3 hati, Alia, Raka, dan Reza, bergerak menuju pertemuan yang tidak bisa dihindari. Pertemuan yang akan mengguncang semuanya, termasuk rasa yang selama ini mereka simpan dalam diam. Hujan belum turun, namun anginnya membawa aroma tanah basah yang membuat suasana semakin tegang. Di dalam rumah sakit yang mulai sepi, langkah-langkah Alia bergema ketika ia berjalan keluar ruangan untuk mencari udara segar. Kepalanya penuh sesak oleh kecemasan, kebingungan, dan bayangan 2 pria yang datang membawa badai dalam hidupnya. Alia bersandar di pagar balkon lantai 2, memandangi halaman rumah sakit yang gelap. Lampu taman memantulkan cahaya kuning redup, membuat bayangan pepohonan tampak bergerak seperti sedang berbicara dengan angin malam. Ia menarik napas panjang, berusaha menenangkan diri, namun detak jantungnya tidak juga mereda. Di saat yang sama, Raka baru saja turun dari mobilnya setelah memutuskan kembali ke rumah sakit. Keinginan untuk memastikan keadaan Alia terlalu kuat untuk ia abaikan. Ia berjalan cepat menuju pintu masuk, menyembunyikan wajahnya di balik masker agar tidak menarik perhatian siapapun. Langkahnya mantap, tetapi matanya menyimpan kebimbangan yang dalam. Tanpa Raka sadari, Reza mengikuti dari kejauhan. Ia melihat mobil Raka berhenti lagi di tempat yang sama. Mata Reza memanas. Kecurigaannya kini berubah menjadi keyakinan bahwa pria itu benar-benar memiliki hubungan dengan Alia. Hubungan yang ia rasa tidak layak dimiliki oleh seorang kaya raya yang tiba-tiba muncul dalam hidup seorang gadis kampung. Ketika Raka menaiki tangga menuju lantai 2, Alia masih berdiri di balkon, tidak menyadari keberadaannya. Begitu mendekat, langkah Raka melambat. Ia melihat bahu Alia yang kecil, tubuhnya yang tampak rapuh diterpa angin malam. Ada sesuatu dalam pemandangan itu yang menusuk hati Raka dalam sekali. "Alia?" panggilnya pelan. Suaranya hampir tenggelam oleh hembusan angin. Alia terkejut, menoleh perlahan. Matanya membelalak ketika melihat Raka berdiri hanya beberapa langkah darinya. Kali ini tanpa kemeja sederhana atau tas selempang kecil, tetapi dengan penampilan rapi dan tegas yang mencerminkan siapa dirinya sebenarnya. Untuk sesaat, Alia hanya menatap, tidak yakin apakah ini kenyataan atau bayangan kelelahan. Raka mendekat 1 langkah, lalu berhenti. "Aku hanya ingin memastikan kau baik-baik saja." Nada suaranya rendah, penuh hati-hati, seperti seseorang yang takut langkah kecilnya akan merusak sesuatu yang rapuh. Alia menelan ludah sulit. Pertemuan ini terasa terlalu cepat setelah semua yang ia dengar dari Reza. Ia ingin bicara, tetapi kata-kata itu tersangkut di tenggorokan. Raka menunduk sedikit, seakan sedang mencari cara agar Alia tidak menjauh darinya. Namun sebelum Alia sempat merespons, suara langkah cepat mendekat dari arah tangga. Reza muncul dengan wajah tegang, napas memburu, dan sorot mata yang langsung terpaku pada Raka. Dalam sekejap, suasana berubah menjadi lebih berat dari sebelumnya. Reza melangkah maju, berdiri di sisi Alia seakan melindunginya. "Jadi ini benar," ujarnya dengan suara keras yang membuat Alia tersentak. Raka tidak menjawab. Ia hanya memandang Reza dengan tenang, meski di balik matanya ada sesuatu yang bergetar. "Kenapa kau ada di sini?" seru Reza, kini menahan amarahnya dengan susah payah. "Apa sebenarnya tujuanmu mendekati Alia? Apa kau pikir dia mainan?" Alia menegang mendengar tuduhan itu. Raka mengangkat wajahnya, tatapannya berubah tegas. "Aku tidak pernah menganggapnya seperti itu," jawab Raka, suara rendahnya menusuk. "Aku ada di sini karena aku peduli." Reza tertawa pendek, sinis, getir. "Peduli? Pria sepertimu? Pemilik perusahaan besar? Apa tidak ada cara lain mencari hiburan selain datang ke hidup orang kecil seperti kami?" Alia memejamkan mata, air mata menggenang. Ia tidak ingin keduanya bertengkar. Ia tidak ingin menjadi alasan 2 dunia saling berbenturan. Raka menggenggam kedua tangannya, menahannya agar tetap tenang. Lalu ia berkata dengan sangat hati-hati, "Alia bukan hiburan. Tidak pernah. Apapun yang kau pikirkan tentang aku, kau salah." Reza maju 1 langkah lagi,
Wajahnya semakin gelap. Namun sebelum ia bisa membalas, suara Alia akhirnya pecah. Sudah. Satu kata, namun cukup untuk membuat keduanya terdiam. Alia mengusap air matanya, lalu berkata dengan suara bergetar, "Aku tidak bisa menghadapi ini sekarang." Raka menundukkan kepalanya. Reza menggigit bibirnya. Dan di antara ketiganya, hening panjang turun seperti awan tebal yang menahan hujan sebelum badai sesungguhnya datang. Alia berdiri di antara dua pria yang masing-masing membawa kegelisahan yang tidak mampu ia tanggung sendirian. Nafasnya pendek, dadanya terasa berat, dan ia menatap lantai seperti mencari jawaban dari ketidakpastian yang tiba-tiba mengelilinginya. Raka menurunkan tangannya pelan, memberi ruang bagi Alia, sementara Reza mengepalkan bahunya sendiri, seolah menahan sesuatu yang siap meledak. Suasana di balkon rumah sakit itu semakin mencekam. Lampu kecil yang menggantung di dinding memantulkan bayangan mereka bertiga. Seakan dunia ikut membentuk jarak yang semakin sulit dijembatani. Alia mengusap wajahnya, lalu berkata dengan suara yang nyaris hancur. Mohon beri aku waktu. Tolong, jangan memaksaku memilih atau menjawab apapun malam ini." Raka menatapnya, sorot matanya penuh empati dan rasa bersalah yang dalam. Reza menoleh dengan wajah masam, rahangnya mengeras. "Alia, aku hanya..." "Reza, tolong," potong Alia cepat. Nada suaranya lebih tegas dari yang ia maksudkan. "Aku benar-benar tidak sanggup." Reza terdiam. Kata-kata itu menusuknya. Tetapi ia bisa melihat dari mata Alia bahwa gadis itu sudah terlalu lelah. Untuk pertama kalinya, Reza mundur tanpa membalas. Ia memandang Alia sejenak, lalu menatap Raka dengan tatapan yang tajam, seolah mengirimkan peringatan yang tidak diucapkan. Kemudian ia berbalik dan pergi. Langkahnya keras dan cepat menuruni tangga. Alia menatap punggung Reza yang menghilang lalu menghela napas seakan seluruh udara di tubuhnya ikut jatuh. Tinggal Raka di hadapannya, berdiri dengan tangan yang terasa kaku, tidak tahu harus mendekat atau menjauh. "Alia," ucap Raka akhirnya, suara rendahnya seperti pecahan kaca yang baru saja jatuh. "Aku tidak ingin membuat hidupmu semakin berat. Jika kehadiranku membuatmu tertekan, aku bisa menjaga jarak." Alia menunduk. Ada kehangatan dalam kata-kata itu. Ada ketulusan yang membuat hatinya goyah. Namun ia juga masih dihantui oleh rahasia yang belum mendapat jawaban. Tentang siapa sebenarnya Raka. Tentang dunia yang tidak ia ketahui sama sekali, tetapi perlahan mendekat dengan cara yang membuatnya takut kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. "Aku hanya tidak tahu harus bagaimana," bisik Alia. Semua terasa terlalu cepat. Raka mengangguk pelan. "Aku mengerti. Kau tidak perlu memberi jawaban sekarang." Ia menatap Alia lembut, namun matanya menyimpan ketegasan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. "Tapi izinkan aku mengatakan satu hal. Apapun yang kau dengar tentang aku tidak pernah berniat menyakitimu." Alia mengangkat wajahnya sedikit. Namun sebelum ia bisa membalas, suara panggilan darurat terdengar dari pengeras suara. Perawat memanggil nama ibunya. Alia langsung pucat. Ia berbalik dan berlari tanpa menunggu siapapun. Raka terkejut, mengikuti dari belakang dengan langkah besar. Ketika Alia mencapai ruangan, beberapa perawat sudah berada di dalam, memeriksa kondisi ibunya yang kembali menurun drastis. Monitor berbunyi cepat, suara alarm medis menggema di seluruh ruangan. Alia berdiri mematung, kedua tangannya gemetar hebat. "Ibu, ibu." Perawat meminta Alia keluar agar mereka bisa bekerja. Dengan tubuh lemas, Alia digiring keluar. Ia menahan tangisnya, namun air mata tetap jatuh tanpa bisa dicegah. Raka berada tepat di sampingnya, hampir ingin memegang bahunya, tetapi ia menahan diri. Ia tahu sentuhan sekecil apapun bisa membuat emosi Alia runtuh sepenuhnya. Beberapa menit kemudian, menit yang terasa seperti jarak antara hidup dan mati, pintu terbuka. Dokter keluar, wajahnya serius. "Kami sudah melakukan yang terbaik. Keadaan beliau sangat kritis. Kami tidak bisa memastikan apapun malam ini." Alia hampir jatuh jika Raka tidak sigap menahan tubuhnya. Ia terisak pelan, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Raka menatap dokter, wajahnya berubah tegang. "Tolong lakukan apapun yang diperlukan," ucapnya dengan suara yang membuat dokter menoleh ke arahnya. Ada wibawa di balik kalimat itu, sesuatu yang tidak mungkin dimiliki orang biasa.
Alia tidak mendengar. Ia hanya menangis, menggenggam udara seolah mencari pegangan yang tidak pernah benar-benar ia miliki. Malam itu, badai yang mereka takutkan akhirnya datang. Namun itu baru permulaan. Malam itu menjelma menjadi malam paling panjang dalam hidup Alia. Semua suara di rumah sakit terasa seperti gema yang jauh, seolah ia berjalan di dalam mimpi buruk yang tidak kunjung bangun. Tangisnya sudah mereda, tetapi tubuhnya masih gemetar setiap kali ia menarik napas. Ia berdiri terpaku di lorong, tidak tahu harus duduk, berdiri, atau sekadar tetap bernapas. Raka berdiri di sisi kanannya. Tidak terlalu dekat, tetapi cukup dekat untuk memastikan gadis itu tidak roboh. Cahaya lampu rumah sakit memantulkan siluet mereka berdua. Dua dunia yang berbeda namun kini berdiri di tempat yang sama, dalam kecemasan yang sama. Duduklah sebentar, ucap Raka perlahan. Alia menggeleng. Aku tidak bisa. Aku takut kalau aku duduk, aku akan jadi lebih lemah. Raka menghela napas pelan. Tak apa menjadi lemah malam ini. Kata-kata itu bagai menembus pertahanan terakhir dalam diri Alia. Namun sebelum air matanya kembali pecah, pintu ruang ICU terbuka. Seorang perawat memanggil dokter, lalu berlari kecil masuk kembali. Kesibukan itu membuat Alia panik. Ia melangkah mendekat, tetapi perawat lain segera menahan. Maaf, tidak boleh masuk. Kami sedang berusaha menstabilkan pasien. Alia membeku. Raka melihat wajah gadis itu memutih, lalu memutuskan melangkah maju ke dokter yang baru saja keluar. Ia berbicara singkat, suaranya rendah namun tegas. Dokter tampak mengangguk beberapa kali, lalu kembali masuk. Alia melihat itu, dan kegelisahannya semakin dalam. Ia mendekati Raka. Apa yang kau katakan pada dokter? Raka menatap mata Alia, dan untuk sesaat, ia bingung harus berkata jujur atau berbohong. Aku hanya meminta mereka melakukan yang terbaik. Tidak lebih. Alia ingin percaya. Ia harus percaya. Tetapi sesuatu tentang cara dokter menatap Raka tadi membuatnya sadar bahwa Raka bukan sekadar seseorang yang peduli. Ada wibawa, ada kuasa, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari yang pernah ia lihat. Sebelum ia sempat bertanya lagi, suara tangga darurat bergema. Reza muncul dengan nafas terengah. Wajahnya pucat, jelas ia berlari setelah mendapat kabar dari seseorang di kampung. Alia, aku dengar ibu. Ia berhenti melihat wajah Alia yang sudah hancur oleh cemas. Alia hanya mampu mengangguk kecil, lalu memalingkan wajah. Ia terlalu lelah untuk menghadapi perdebatan lagi. Reza melihat itu, lalu memutar pandangannya pada Raka. Pandangan yang tidak menyembunyikan sedikitpun kemarahan dan kecurigaannya. Kau lagi? Desis Reza. Raka tidak membalas. Ia hanya berdiri tenang, tetapi ketegangan di wajahnya jelas terlihat. Alia memejamkan mata, berharap Reza tidak membuat situasi semakin memburuk. Namun pria itu mengambil langkah mendekat. Kenapa setiap kali ada masalah, kau selalu ada di sini? Apa sebenarnya kau inginkan? Nada suaranya rendah tetapi bergetar, mengandung ancaman. Alia langsung menahan lengan Reza. Tolong, jangan, aku tidak kuat kalau kalian bertengkar di sini. Reza terdiam, bahunya naik turun menahan emosi. Raka memalingkan wajahnya, memberi Alia ruang untuk bernapas. Hening menyelimuti lorong itu kembali. Hanya suara mesin di ICU yang terdengar samar-samar. Waktu berjalan lambat. Namun setiap detik terasa seperti menekan dinding hati Alia sedikit lebih kuat. Setelah hampir setengah jam yang menyiksa, dokter keluar dengan wajah lebih tenang. Kondisi beliau sudah stabil kembali, untuk saat ini. Alia menutup mulutnya, menahan tangis lega yang tiba-tiba menyeruak. Dokter memberi sedikit penjelasan tambahan, lalu pergi. Alia menahan dinding, tubuhnya lemas karena campuran lelah dan syukur. Reza berdiri di sebelahnya, tetapi tatapan Alia justru mencari Raka. Pria itu menunduk sedikit, lega namun tetap menjaga jarak. Ada sesuatu dalam sorot mata Alia yang berubah, kerentanan yang kini disertai harapan kecil. Sesuatu yang bahkan tidak ia sadari. Namun suasana damai itu tidak bertahan lama. Ketika Alia hendak duduk, Reza menyenggol bahu Raka dengan sengaja. Kita belum selesai, ujar Reza dengan nada dingin. Alia tersentak. Reza, jangan. Namun Reza hanya menatap Raka dengan kebencian yang semakin jelas.
Sementara Raka berdiri tegak, menatap Reza dengan ketenangan yang menakutkan, ketenangan seseorang yang memiliki kekuatan besar yang tidak ingin ia gunakan. Dan malam itu, meski kondisi Ibu Alia mulai stabil, sebuah pertanda buruk muncul tanpa suara. Pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Namun takdir seringkali memilih jalan yang tidak diduga siapapun. 2 hari setelah malam penuh ketegangan itu, keadaan Ibu Alia perlahan membaik. Meski tubuhnya lemah, ia bisa membuka mata dan memanggil nama putrinya dengan suara sangat pelan. Alia menangis, bukan karena takut lagi, tetapi karena lega. Ia menggenggam tangan ibunya erat, merasakan kembali kehangatan yang sempat hampir hilang. Di luar ruangan, 2 pria menunggu. Raka berdiri dengan tenang, menjaga jarak. Reza duduk, kedua tangannya saling meremas, memikirkan banyak hal yang tak mampu ia ungkapkan. Ketika dokter keluar memberi kabar baik, keduanya menghela napas lega. Namun rasa lega itu berbeda. Raka merasakan ketenangan yang lembut, sedangkan Reza merasakan kenyataan pahit bahwa perjuangannya menjaga Alia selama ini mulai kehilangan arah. Beberapa jam kemudian, Alia keluar dari ruangan. Wajahnya masih lelah, tetapi matanya jauh lebih jernih. Ia berdiri di depan keduanya, mengumpulkan kekuatan untuk berbicara. "Terima kasih untuk semuanya," ucapnya pelan. "Untuk bantuan, untuk perhatian, dan untuk tetap ada." Reza menatapnya, berharap ada sesuatu yang lebih. Namun Alia tidak menoleh ke arahnya saat melanjutkan kata-katanya. "Reza, aku menghargai semua yang kau lakukan. Tetapi hatiku terlalu lelah untuk menahan emosi yang kau bawa. Aku membutuhkan kedamaian." Reza menunduk. Tidak ada amarah kali ini. Hanya kesadaran bahwa perasaan tidak bisa dipaksa. Alia lalu menatap Raka. Tatapannya tidak lagi dipenuhi ketakutan. "Dan tentangmu, aku masih bingung, tetapi aku tidak ingin hidup dalam rasa curiga. Jika kau benar-benar tulus, aku ingin mengenalmu apa adanya." Raka menatap Alia dengan sorot mata yang lembut, lalu mengangguk sekali. "Aku akan melakukannya, tanpa rahasia." Di lorong rumah sakit yang tenang, 3 hati akhirnya menemukan jalannya masing-masing. Reza perlahan pergi, membawa langkah yang berat namun damai. Alia kembali ke sisi ibunya, membawa harapan baru. Dan Raka berdiri di belakangnya, bukan sebagai pria kaya, bukan sebagai penolong diam-diam, tetapi sebagai seseorang yang siap memulai dari awal. Dan disitulah cerita mereka berakhir. Bukan dengan pesta megah atau janji besar, tetapi dengan ketulusan, kejujuran,